Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Asbiaska, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang sudah saya pelajari, yaitu mengenai bisnis skala besar. Di mana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah pengantar bisnis, dan semoga nanti apa yang saya terangkan bisa ada hal baik yang bisa teman-teman ambil. Baik, yang pertama adalah pengertian. Bisnis dalam skala besar adalah kegiatan usaha yang dijalankan dengan modal besar, tenaga kerja dalam jumlah banyak, serta jangkauan pasar yang luas. Terus, baik nasional maupun internasional. Jadi, bisnis dalam skala besar ini ya bisnis yang besar, bukan bisnis yang kecil-kecil atau ecek-ecek. Nah, ciri utamanya yang pertama adalah aset besar, kepemilikan mesin, pabrik, dan infrastruktur yang bernilai tinggi. Jadi ya kita butuh aset besar, kayak mesin tidak murah, infrastruktur tidak murah. Jadi benar-benar kita membutuhkan modal yang besar. Selanjutnya adalah produksi massal, menghasilkan barang jasa dalam volume besar secara efisien. Karena namanya bisnis dalam berskala besar, jadi ya kita butuh produk banyak. Nah, dalam produk banyak ini ya kita harus produksi massal, itu banyak gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah cabang banyak, beroperasi di berbagai wilayah atau bahkan negara. Jadi bisnis besar ini ya nggak cuma hanya ada di Cikarang, pasti juga ada mungkin ada di Kalimantan maupun bahkan bisa di luar negeri gitu. Selanjutnya adalah tenaga kerja yang banyak, mempekerjakan ratusan hingga ribuan karyawan. Karena kita harus mempunyai produk yang banyak, ya kita harus punya tenaga kerja yang banyak buat menghasilkan produk tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah jangkauan pasar luas, melayani konsumen tingkat nasional maupun global. Jadi ya karena kita tujuannya membuat bisnis dalam skala yang besar, ya tujuan kita nggak hanya memasarkan di lokal, di Indonesia saja, tidak. Pasti kita memikirkan untuk bisa bersaing di jangka internasional, atau kita bisa nyuplai, bisa mengirim ke luar negeri gitu. Selanjutnya adalah karakteristik bisnis dalam skala besar. Yang pertama adalah modal besar, membutuhkan investasi besar untuk mesin, pabrik, dan teknologi guna mendukung operasional skala luas. Jadi kita butuh modal besar, kita butuh membeli mesin, kita butuh membuat pabrik. Jadi ya awalnya kita harus punya modal besar. Yang kedua adalah struktur organisasi kompleks, terdiri dari berbagai divisi seperti produksi, keuangan, sumber daya pemasaran, operasional, dan IT. Nah, namanya juga bisnis, ada struktur organisasinya. Contoh kita kayak pecel lele juga ada struktur organisasinya. Ada yang masak, ada yang menyiapkan minuman, itu punya job desk sendiri-sendiri. Apalagi bisnis dalam skala besar, kita butuh orang-orang yang bisa menghandle karyawan, kita butuh orang-orang yang bisa menghandle keuangan, kita butuh orang-orang yang bisa menjual produk kita, marketing. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah produksi massal, mampu memproduksi barang atau jasa dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan pasar yang luas. Jadi ketika kita sudah punya modal besar, kita udah punya orang-orang, sumber dayanya, nah kita selanjutnya kita memproduksi barang secara massal, karena ya dengan barang itu kita selanjutnya bisa memasarkan atau menjual gitu. Selanjutnya nomor 4 adalah teknologi modern dan jangkauan luas, menggunakan otomatisasi, AI, dan ERP, serta menjangkau pasar nasional maupun internasional. Nah, karena kita pasarnya adalah pasar global atau kita bisnis dalam berskala besar, kita harus mengikuti tren dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu adalah tren pasar, ya kita harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti tren pasar, ya kita ketinggalan. Apa yang dibutuhkan pasar, apa yang dibutuhkan publik itu apa, ya kita tidak tahu kalau tidak mengikuti tren teknologi dari modern ini. Selanjutnya adalah tujuan bisnis dalam berskala besar. Yang pertama adalah tujuan ekonomi, jelas. Kita membuat bisnis ya tujuannya untuk dapat untung, ya dong. Memaksimalkan keuntungan perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan di pasar, memperluas pangsa pasar, serta mencapai efisiensi operasional yang tinggi dalam setiap lini bisnis, di mana kita akan memaksimalkan keuntungan dalam operasi ini. Yang jelas pasti kita namanya bisnis, kita butuh income yang lebih besar. Selain itu kita akan kita akan bersaing di bisnis luar gitu. Selanjutnya adalah yang kedua, tujuan sosial, menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi nasional melalui program tanggung jawab sosial, di mana kita membuat bisnis pasti kita butuh SDM. Nah, jadi kita membutuhkan orang-orang sekitar, yaitu untuk produksi. Jadi kita ya membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di situ. Itu adalah tujuan dari bisnis dalam sosial gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah tujuan jangka panjang, di mana menjadi pemimpin pasar di industri yang digeluti, membangun reputasi merek yang kuat dan terpercaya, serta memastikan keberlangsungan usaha secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi kita membuat bisnis ya kan mikirnya buat jangka panjang ya, enggak bisnis cuma buat tahun doang, 2 tahun doang ya nggak gitu. Pasti kita ingin berkelanjutan. Nah, dengan itu yuk kita harus membuat branding yang bagus. Kita harus membuat reputasi bahwasanya ya produk kita yang kita buat ini adalah produk unggulan. Jadi kita bisa bertahan lebih panjang gitu. Baik, selanjutnya adalah sumber daya bisnis secara besar. Yang pertama adalah finansial investor, saham, obligasi, dan pinjaman bank sebagai sumber pendanaan utama untuk operasional dan ekspansi bisnis. Yang namanya bisnis kan ya pasti kita butuh saham, butuh investor, kita butuh, yang jelas kita butuh dana deh gitu. Selanjutnya yang kedua adalah sumber daya, ada manusia direktur, ada manajer, ada supervisor, ada staf profesional yang mengelola seluruh fungsi organisasi secara terstruktur. Ketika kita udah punya modal ya kita butuh orang-orang yang bisa menjalankan masing-masing dalam job desk-nya. Selanjutnya adalah teknologi dan fisik, mesin otomatis, software, gedung, pabrik, gudang, serta data pelanggan dan informasi pasar. Jadi yang ketiga ini kita lebih kayak kita butuh mesin, kita butuh software untuk mungkin ngelihat data, atau kita butuh gedung pabrik tentunya untuk produksi. Masa kita mau produksi kita nggak punya gedung, nggak punya lahan, nggak punya tempat, ya kita mau produksi bagaimana gitu loh. Selanjutnya adalah fungsi manajemen dalam bisnis skala besar. Manajemen bisnis skala besar mencakup 4 fungsi utama yang saling berkaitan. Yang pertama, planning, menetapkan tujuan, strategi, dan target jangka pendek maupun jangka panjang. Kita punya planning nih, kita mau bikin bisnis, kita harus menetapkan tujuannya. Tujuannya apa kita bikin bisnis? Pastinya kita ingin untung, kita ingin memasarkan produk kita ingin bersaing di global. Jadi kita harus memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang kedua adalah organizing, pembagian tugas dan tanggung jawab antar divisi agar operasional berjalan terstruktur. Jadi yang namanya bisnis, kita butuh orang-orang yang pandai dalam menjalankan mesin, kita butuh orang yang bisa untuk memasarkan produk kita. Jadi ada bagian-bagiannya masing-masing gitu. Yang ketiga adalah actuating, menggerakkan seluruh sumber daya manusia dan non manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana kita sudah punya tujuan, nah selanjutnya kita menjalankan nih apa yang dijalankan. Misalkan kita produksi ya, kita membuat produk atau kita memasarkan produk. Jadi setiap divisi udah punya job desk masing-masing dan melaksanakan itu semua. Selanjutnya yang keempat adalah controlling, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana. Jadi ya ketika sudah berjalan semua, yang terakhir ini adalah kita kontrol bagaimana sih barangnya, apakah barang yang kita buat udah oke, atau barang yang kita buat barang yang NG. Jadi ya kita controlling, nanti kalau kita memang ada kesalahan ya kita evaluasi di mana kesalahan tersebut. Jadi namanya controlling ya kita mencari apa yang masih kurang nih biar kedepannya bakal lebih baik. Selanjutnya adalah kelebihan bisnis dalam skala besar. Pertama adalah kapasitas produksi tinggi, memungkinkan bisnis skala besar memenuhi permintaan pasar yang besar secara efisien dan konsisten. Jadi karena kita produksi banyak, ya kita bisa memasarkan lebih banyak lagi, kita bisa memasarkan lebih jauh lagi, lebih luas lagi gitu. Terus yang kedua adalah kekuatan merek, brand power, yang membangun kepercayaan konsumen dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar nasional maupun internasional. Jadi ketika kita mempunyai brand yang super power atau brand yang memang diakui oleh berbagai negara, kita kan itu berarti brandnya udah kuat. Nah itu bisa sangat bisa bersaing di kancah internasional gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah akses pendanaan mudah melalui pasar modal, investor institusional dan lembaga keuangan besar, mendukung ekspansi dan inovasi berkelanjutan. Ya karena bisnis kita besar, brandnya kuat, jadi itu menarik buat investor nanam saham, nanam modal, karena ya
udah terjamin gitu loh, bahwa perusahaan yang kita pimpin ini mempunyai brand yang kuat, power gitu. Selanjutnya yang keempat adalah teknologi maju dan jaringan distribusi luas memungkinkan otomatisasi proses, efisiensi operasional, serta jangkauan pasar yang lebih luas. Jadi ya ketika kita punya bisnis terus kita mengikuti teknologi, ya kita akan tahu tren pasar, kita akan tahu kebutuhan konsumen, dan dengan dari itu kita akan tahu nih yang dibutuhkan atau apa yang akan kita bikin gitu loh. Selanjutnya adalah kekurangan dan tantangan. Yang pertama, modal besar, tentu karena ini adalah bisnis besar, bukan bisnis ya ecek-ecek. Jadi kita butuh modal besar, kita butuh untuk membeli mesin, kita butuh meng-hire banyak orang, kita harus memproduksi banyak barang. Jadi kita butuh modal yang sangat besar. Selanjutnya adalah pengembalian keputusan lambat. Struktur hierarki yang panjang memperlambat respon terhadap perubahan pasar. Selanjutnya yang ketiga adalah struktur rumit. Koordinasi antar divisi yang kompleks berpotensi menimbulkan inefisiensi dan konflik internal. Dimana dalam bisnis besar ini ya kita pasti akan banyak orang, banyak divisi, dan di situ kan pasti bakal banyak komunikasi, banyak berbeda pendapat. Jadi ya mungkin bakal lebih lambat dalam ketika ada respon perubahan pasar gitu. Selanjutnya adalah tantangan. Yang pertama adalah persaingan global semakin ketat, di mana yang namanya global dia akan namanya perusahaan global atau internasional, mereka akan berlomba-lomba untuk membranding ya bahwa brand dia yang paling kuat tuh. Jadi persaingan luar negeri ini sangat kuat gitu. Yang kedua adalah perubahan teknologi yang cepat, dimana ketika kita punya bisnis kita tidak mengikuti teknologi ya kita bakal ketinggalan dengan perusahaan lain gitu. Yang ketiga adalah regulasi pemerintah yang dinamis. Biasanya ya pemerintah kayak setiap tahun kan beda-beda peraturan ya. Jadi kadang kayak perusahaan ya harus mengikuti peraturan pemerintah tersebut dengan mengubah yang sudah lama mungkin di perusahaan. Jadi kita ya lumayan bakal bingung lah gitu. Selanjutnya adalah risiko operasional dalam skala besar. Ya risikonya banyak lah, kita bersaing di luar negeri atau bersaing di internasional itu ya banyak rintangannya gitu. Selanjutnya adalah strategi pengembangan bisnis skala besar. Yang pertama adalah inovasi dan diversifikasi, mengembangkan produk baru dan memperluas lini usaha berbagai sektor untuk mengurangi resiko dan meningkatkan sumber pendapatan perusahaan. Jadi kita setiap tahun ya harus inovasi, harus ada terbaru, ada produk baru. Contoh kayak Apple, tiap tahun kita bikin handphone baru. Ya namanya inovasi bakal namanya teknologi ya bakal up terus. Jadi kita harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti ya kita saing sama yang lain gitu loh. Selanjutnya adalah ekspansi dan transformasi digital, memperluas jangkauan pasar ke tingkat nasional dan internasional, serta mengadopsi teknologi digital seperti AI, ERP, dan otomatisasi proses bisnis. Dimana sekarang udah ada AI ya, jadi kita sudah mudah lah untuk kita memecahkan masalah. Kita bisa tanya AI, kita bisa menggunakan ERP untuk mengirim data, atau kita mengolah data lebih mudah. Selanjutnya adalah peningkatan sumber daya dan kemitraan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan membangun kemitraan strategis untuk memperkuat daya saing. Jadi ya kita harus memperlatih sumber daya kita harus meng-up skill sumber daya manusia kita supaya sumber daya ini bisa upskill, bisa membuka potensi-potensi yang dia miliki ya. Jadi bisa untuk membantu inovasi dalam perusahaan tersebut. Ini adalah contoh bisnis berskala besar di Indonesia. Yang pertama tuh adalah PT Pertamina. Siapa sih yang nggak tahu PT Pertamina? Kita mau kemana-mana pakai motor, pakai bensin. Kita kemana-mana mau main pakai bensin. Nah itu adalah salah satu perusahaan energi dan migas terbesar milik negara. Selanjutnya yang kedua adalah PT Telkom Indonesia. Siapa sih nggak tahu? Dimana ya kita tiap hari pakai handphone, pakai jaringan. Karena perusahaan telekomunikasi dan digital terkemuka ini adalah menyediakan layanan internet, telepon, dan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Terus yang ketiga ada Astra International, konglomerat besar di bidang otomotif. Siapa yang nggak tahu sih brand-brand Astra, sangat banyak ya. Selanjutnya yang keempat adalah Indofood, produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Ya siapa yang nggak tahu Indofood lah, sekarang dia juga udah lumayan banyak di luar negeri gitu. Dan ini adalah contoh bisnis berskala besar di internasional. Yang pertama adalah
Apple dan Amazon, dimana Apple ini adalah produk teknologi ya, banyak lah HP merek Apple tuh ya sangat bagus, ada laptop juga MacBook lah dan sebagainya lah. Satunya Amazon ini ya kayak e-commerce di dunia gitu lah. Selanjutnya adalah Microsoft dan Toyota. Microsoft ini memimpin sistem operasi dan layanan digital. Ya setiap laptop komputer pasti ada Microsoft ya. Selanjutnya Toyota apalagi mobil. Wah, di mana? Di setiap negara kayaknya ada Toyota deh. Selanjutnya adalah Samsung ya. Tahu sendiri kalian Samsung brand apa namanya? Brand laptop ada, TV, AC, bahkan HP apalagi banyak elektronik Samsung ini yang lumayan merajai lah di Indonesia. Selanjutnya adalah dampak ekonomi bisnis skala besar. Yang pertama adalah dampak positif. Bisnis skala besar memberikan dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Selanjutnya peningkatan pendapatan negara melalui pajak. Selanjutnya mendorong inovasi teknologi serta meningkatkan nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi dampak positifnya ya dalam perusahaan ini kita akan merekrutmen banyak massa atau banyak orang, membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya meningkatkan pendapatan negara ketika produksinya lebih banyak ya pasti pajaknya lebih banyak dan ya bisa untuk membangun negara gitu loh. Selanjutnya ya meningkatkan nilai ekspor ke negara gitu. Kedua adalah dampak negatif. Nah ini dampak negatifnya adalah di sisi negatif bisnis skala besar dapat menimbulkan monopoli pasar yang merugikan konsumen. Selanjutnya menciptakan persaingan tidak seimbang bagi UMKM serta menimbulkan dampak lingkungan seperti polusi industri dan eksploitasi sumber daya alam. Nah ini ya banyak, misalkan kita mau bikin PT kita harus meratakan gunung, atau kita mau bikin PT kita mau menggunduli hutan kayak gitu kan ya itu dampak dari dampak negatif dari perusahaan besar seperti ini ya. Selanjutnya adalah keseimbangan ekonomi. Diperlukan regulasi dan pemerintahan yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis skala besar dan perlindungan pelaku usaha kecil, lingkungan hidup, serta kepentingan masyarakat luas. Jadi kadang kayak perusahaan besar itu yang membuat barang-barang yang sebenarnya perusahaan kecil ini juga bikin gitu loh. Jadi kayak persaingan kalah, yang UMKM ini kalah dengan perusahaan besar ini gitu. Jadi ya harus seimbang antara dari pelaku usaha yang kecil sama pelaku usaha yang besar gitu loh. Nah yang terakhir adalah kesimpulan. Bisnis skala besar memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Pengelolaan sumber daya yang efektif, finansial, manusia, teknologi, fisik, dan informasi menjadi nilai kunci keberhasilan. Struktur organisasi yang kompleks membutuhkan manajemen yang terencana, terorganisir, dan adaptif terhadap perubahan. Teknologi modern seperti AI, Big Data, ERP menjadi pendorong utama efisiensi dan daya saing bisnis skala besar. Tantangan global, regulasi, dan persaingan ketat menuntut strategi inovasi diverifikasi dan transformasi digital yang berkelanjutan. Keunggulan bisnis skala besar tidak hanya terletak pada dasarnya modal, tetapi pada kemampuan mengelola sumber daya yang secara efektif untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi ya sekali lagi bukan dari modal yang besar, melainkan juga dari sisi lainnya yaitu kita mengelolanya harus betul-betul efektif gitu, supaya ya banyak kayak perusahaan besar tapi pengelolanya tidak benar ya bakal bangkrut gitu loh. Jadi ya di sisi lain kita punya modal besar ya kita harus mengelola sumber dayanya ya harus efektif supaya ya antara modal dan hasilnya bakal bagus, seimbang, dan jangka panjangnya juga bagus. Ya itu adalah penjelasan materi dari bisnis skala besar yang saya sudah terangkan. Sebelumnya saya mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin dari tutur kata saya masih banyak kekurangan, dari materi saya masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga dengan materi ini yang saya presentasikan bisa menambah wawasan ilmu bagi teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.